Well, hello, hello. Hi Virgo. Hello there. Ini giliran kalian ya, sekarang ya. Kita sudah ada di penghujung tahun 2022 dan ini saatnya aku untuk bacain 2023 kalian seperti apa. Oke? Okay? Buat kalian yang belum lihat video keberuntungan Virgo 2023, silakan cek aja langsung di playlist aku, di bio aku. Other than that, sekarang kita mau mulai fokus ke ini ya, 2023 kalian secara umum seperti apa, gitu. Seperti biasa, video ini aku bagi menjadi 4 bagian ya. Pertama general kalian, terus love life kalian gimana, keuangan kalian gimana, sama advice di akhir video. Oke? Jadi kalau video 2023 ini akan lebih lengkap ya. Jadi aku bagi per 3 bulan. Jadi ini bakal jadi video yang panjang, kurang lebih akan makan waktu sekitar 1 jam. Jadi get your popcorn, ambil popcorn kalian kah, cemilan kah, tahu goreng lah, cimol lah, segala macam sambil nonton atau sambil mau aktivitas sehari-hari juga gak apa-apa. Langsung saja. Jadi aku sambil siap-siap ya. Kita kali ini pakai Golden Art Nouveau Tarot. By the way, video ini sifatnya general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Oke, kalau mau lebih private, itu namanya personal reading, bisa langsung DM aja ke Instagram aku. Ada di bawah ya, description box di bawah, namanya Dexta Tarot. Oke, by the way lagunya nggak enak, aku ganti aja dulu sebentar. Nggak enak kalau aku nggak dapat lagu yang mantep gitu kan, aku juga jadi nggak bisa fokus. Ini aku terlalu fokus sama lagunya sampai bingung mau apa aku nih. Ini nih, no nggak enak. Ini Lofi, aku suka Lofi sih, Lofi. Hey, mana lagunya? Ini aku lah ya. Oke, sip. Oke, jadi sekarang kita mau mulai dari personal sih. Mau mulai dari general kalian kayak gimana ya? Langsung saja kita mulai. Untuk para Virgo di tahun 2023. Virgo 2023 ya, secara general ada apa nih? Dari awal tahun aja udah riwah ya. By the way, aku juga itu loh bikin personal reading 2023 kalian gimana. Jadi buat kalian yang pengen ku bacain di tahun 2023 kayak gimana, bisa langsung DM aja ke Instagram aku juga ya. Pertama kita dapat Orphan. Apa ini? Belum apa-apa aja sudah merasa ditinggalkan Virgo di tahun 2023. Ups. Waduh, kartuku jatuh semua. Kenapa chaos banget ya dari tadi tuh? Aku mau mulai 2023-nya si Virgo ini berantakan nih. Apakah belakangan ini kalian ngerasa berantakan banget ya? Kayak banyak perasaan campur aduk yang memang mungkin belum terselesaikan dengan sempurna nih. Dari tadi bawaannya kalian tuh kayak berantakan gitu aku tuh. Masih satu-satu ya. Lanjut lagi, kita dapat kartu Orphan. Terus yang kedua kita dapat Woman Holding a Coin. Lalu kita dapat Ride the Wave. Lalu kita dapat apa lagi? Dapat Leadership. Kita dari 4 kartu ini dulu aja kali ya. Jadi mungkin nih, secara umum 2023, di awal tahun kau sudah merasa ditinggalkan. Belum apa-apa ngerasa ditinggalkan dari hubungan kah atau dari sesuatu yang kalian pupuk rapi-rapi. Cuman kok ya lagi-lagi ada rasa pengkhianatan di sini yang bikin kalian tuh pengen menjauh dari situasi tersebut karena memang gak nyaman buat kalian ya. Tapi kalau ngomongin tentang kedewasaan kalian, justru karena kehadiran inilah yang membuat kalian tuh jadi tahu kesalahannya apa di masa lalu dan apa yang harus dilakukan supaya lebih grounded gitu loh, supaya tidak kehilangan pegangan atau arah hidup gitu ya. Gak begitu banyak hal baru sih yang dipelajari dari kejadian ini selain kayak memperkuat kalian punya prinsip, kalian punya pandangan hidup gitu.
Ini Virgo yang nonton kali ini luar biasa, udah ngelewatin berbagai macam tantangan ya. Kan tuh bener-bener udah mantap gitu loh. Jadi mau ada permasalahan apapun juga kayak udah ada pegangannya, udah ada SOP-nya gitu loh nih yang dipegang nih. Jadi nggak begitu bikin kalian goyah ya secara mental. Kalau ngomong tentang keuangan dari awal tahun juga udah bagus nih ya. Mungkin dari bulan Maret, April nih uang kenceng banget nih. Uang tuh dipegang banget sama kalian. Apalagi buat Virgo yang udah berumah tangga ya. Apalagi Virgo perempuan nih. Ini kenceng banget megang duitnya dari Maret, April ke depan nih. Kenceng karena memang uangnya juga banyak sih. Amin ya. Lanjut lagi kita ada Ace of Cups kebalik. Selalu ada kartu Ride the Wave. Apa nih? Oke. Oke, lanjut lagi. Barusan kepotong azan. Gini deh kalau sebelahnya masjid jadi sering banget kepotong kalau lagi recording. Anyway, balik lagi ya. Jadi ngomong tentang general buat para Virgo di tahun 2023. Tadi sampai di sini ngomong tentang uang kalian yang banyak juga sebenarnya ya. Dari awal tahun juga udah siap banget kalian penuh dengan persiapan, preparation. Apalagi buat kalian para Virgo yang lumayan takut sama ini ya, resesi itu ya. Yang katanya resesi itu kan. Lalu dengan kartu Ride the Wave sama Ace of Cups, mungkin kalian nih menjelang pertengahan tahun ke belakang lumayan rada-rada overwhelmed ya. Overwhelming nih, banyak banget hal-hal yang diurusin di saat yang bersamaan dan bikin kalian tuh perasaannya kayak tumpah-tumpah kebanyakan, pusing gitu. Tapi hebatnya kalian, walaupun awalnya rada-rada anxiety banyak, tapi kalian belajar untuk ride the wave di sini, yang artinya kalian belajar untuk apa sih namanya, belajar untuk kayak ya udah jalanin aja itu hari-harinya seperti apa gitu loh, nggak usah ketakutan berlebihan gitu, dan jadi bisa lebih enjoy the ride gitu ya, enjoy perjalanannya. Lalu menjelang akhir tahun kita punya leadership dan the Fool, which is very very nice. Kenapa very nice? Coba soalnya gini, di akhir tahun kalian mungkin tahu ya, kalian bisa melewati dengan baik dan mungkin di sekeliling kalian tuh banyak yang minta pertolongan kalian gitu loh. Jadi kayak entah mengapa kalian akan ada di posisi dimana kalian tuh harus memimpin komunitas kalian kah, atau memimpin kalian punya punya circle lah gitu. Jadi kayak harus memulai sesuatu yang baru di akhir tahun. Ya wajar ya, berarti tahun 2024 kalian akan sambut dengan awal yang baru tadi gitu. Sekarang kita, dan ini penuh dengan optimisme ya. Ini mulai cerah ke sini nih, cerah nih ke belakang nih. Hebat sih kalian nih. Buat para Virgo yang mungkin gak suka jadi leader, nah kamu gak bisa kabur dari tanggung jawab itu sih. Karena memang banyak yang butuh pertolongan kalian juga. Apalagi dengan analisa kalian cermat ya. Banyak membantu orang sih, not gonna lie. Sekarang kita mau ngambil dari The Seeds and Sickle Oracle deck. Ini aku belum pernah pakai deck ini nih di videoku. Udah pernah review sih. Kalian dapat apa? Dapat Datura. Apa nih? Mari kita nyontek. Mari kita lihat ya. Maksudnya Datura di sini apa? Sebentar. Datura number 52. Datura ini artinya, mari kita lihat ya. Ini tuh oke. Oke, mungkin selama 2023 nih, kamu akan merasa bahwa project dan goal kamu tuh yang sedang kamu kerjakan kayaknya kayak kurang sempurna. Aduh, kebiasaan Virgo ya, kalian tuh pengen banget perfeksionis gitu. Tapi ketika kartu ini muncul, artinya gak apa-apa kok kalau kamu tuh harus berhenti sejenak dan melihat lagi apa yang sebenarnya ketinggalan di sini gitu loh. Bahkan sebenarnya apa yang kamu cari itu sebenarnya udah ada di depan mata, bahkan ada di sekitar kamu. Terkadang kamu hanya perlu lebih aware dan lebih observant melihat sekeliling kamu. Karena kalau misal kamu ada di posisi seperti itu, ngerasa kehilangan, ngerasa kekurangan, sebenarnya jawabannya ada di sekitar kamu gitu loh. Gak usah jauh-jauh nyarinya gitu. Sekarang kita mau pakai Chili Fortune Cards, one of my favorite decks. Yep. Kita lihat dapat apa nih para Virgo. Para Virgo dapat apa Virgo? Aduh, pada tumpah.
banyak banget ya kayaknya nih petualangan kalian nih di tahun 2023. I want to take 5 cards, please. Ini baru 4 ya. Oh, udah 5. Let's go, mari kita lihat gengs, ada apa buat kalian. Pertama yang kelihatan kita dapat basket, recognition, reward for merit. Ya, bakal dapat rekognisi, bakal dapat kayak pengakuan dari skilling kalian, which is very very good. Bagus nih dapat pengakuan ya. Terus apalagi pengakuan dari kerja keras kalian. Lalu dapat crown, honor, and respect will come to you. Penghormatan dan penghargaan bakal datang ke kamu. Dan kita lihat dapat crown di sini ya. Banyak dari kalian yang mungkin akan naik jabatan atau naik posisi, naik derajat lah di tahun 2023. Lalu dapat dragon, beware of self-delusion. Tuh hati-hati ya. Hati-hati sama yang sifatnya halu-halu, delusi. Perhatikan. Lalu ada wall, misunderstanding. Mungkin masih ada misunderstanding. Mungkin kelihatan dari awal tahun ini ya. Di situ ada misunderstanding. Lalu yang terakhir ada jug, light-hearted, carefree time. Selama 2023, walaupun kayaknya rada berat di awal tahun, cuman ke belakang ini bakal kayak lebih nyantai, lebih apa ya, lebih santai dan lebih nyaman lah buat kamu. Gak usah banyak mikir. Everything is gonna be alright gitu loh. Nice. Itu untuk general readingnya. Sekarang kita mau masuk ke mana? Topik love life atau topik karir dulu? Love life dulu aja kali ya, yang paling seru nih, paling banyak ditanyain. Oh, by the way, sambil aku siap-siap nih ya, aku lagi ngadain, terutama buat kalian yang nonton video ini di bulan Desember, aku lagi ngadain giveaway spesial di bulan Desember ini ya, karena bulan Desember adalah bulan menyenangkan, bulan liburan, bulan yang festive. Jadi aku sudah mempersiapkan giveaway spesial yang memang belum aku luncurin, tapi akan aku luncurkan di akhir bulan ini. Jadi buat kalian yang belum follow aku, mangga di follow biar gak ketinggalan giveaway apa sih yang sedang aku siapkan. Okay? Ya. Ditunggu. Terus juga hari ini aku bakal live di TikTok juga nih. Jadi aku biasa live di TikTok itu tiap hari Minggu sama Kamis ya. Tapi hari ini hari apa sih? Sekarang tuh hari Kamis ya? No. Karena Jumat. Ya gak apa-apa, spesial lah. Biasanya Kamis tapi hari ini Jumat. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan lucu, boleh diajukan selama aku live TikToknya. Oke, kita lanjut ke relationship kalian ya. Nah, ini akan aku bagi menjadi 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat. Makanya bakal panjang ini video tuh. Kita ke 3 bulan pertama dulu ya. 3 bulan pertama, bulan Januari sampai Maret 2023 untuk Virgo. Kira-kira love life-nya ada apa? Gerangan. Kita punya ada Treasure Island. Memang dari awal tahun ini udah lumayan lambat ya. Apalagi tadi banyak yang ngerasa ditinggalkan. Tapi karena kalian tahu banget pegangannya apa, value-nya apa, kalian nggak begitu kayak keteteran dan bingung sih. Cenderung kayak fleksibel dan yaudah, lihat apa yang ada di depan mata sekarang. Jadi kalian bisa menghandle itu dengan sangat baik ya di 3 bulan pertama nih. Lanjut lagi kita punya, oh iya, memang kejadian yang tadi ditinggalin atau penolakan itu lumayan terjadi tiba-tiba. Tapi hebatnya kamu tahu banget bahwa ini semua adalah untuk kebaikan kamu juga pada akhirnya ya. Mungkin juga akan diawali dengan keributan, tapi pada akhirnya kamu bisa menghandle itu dengan baik dan bisa move on. Kayak ya udah nyantai aja gitu. Nggak begitu pusing ya ngejalaninnya. Lalu di sini kita punya codependency. Ya, ini lumayan rada susah buat kalian yang memang rada-rada clingy sama pasangan. Lumayan tiba-tiba banget dan bikin pusing ya. Dan bahkan masih banyak yang kayak ngarep untuk bertahan gitu loh dengan romantic feelings di sini. Walaupun berantem tapi masih cinta. Bahkan beberapa dari kalian ada gara-gara kejadian ini memang ada yang move on, tapi ada juga yang malah memperkuat kalian punya hubungan engagement. Jadi dari 3 bulan pertama aja udah udah ada yang yakin nih mengenai hubungan kalian mesti dibawa kemana. Bertahan, serius tuh gimana nih? Banyak yang serius sih dengan kartu engagement di sini ya. Lalu kita ada kartu camera, banyak yang memang belum bisa lepas dari masa lalu. Tapi banyak juga yang memilih untuk punya pilihan-pilihan sehat ya.
memfokuskan diri sendiri, self care, self loss nggak tuh, self love, ngomongin tentang bagaimana bahagia itu tidak harus didefinisikan dengan kehadiran orang nggak tuh, tidak harus didefinisikan dengan kehadiran orang lain kayak gitu. Jadi emang yang tadi mungkin ditinggal atau putus tiba-tiba ini bikin capek, bikin sakit, bikin berantem, tapi kalian tahu bahwa kalian itu lebih worth it daripada nungguin si orang ini yang maju duluan gitu. Lumayan sulit ya, banyak yang banyak yang bikin kalian jadi nggak bisa move on. Lumayan sulit sih, namanya juga cinta ya, cinta beneran gitu kan, nggak main-main. Cuman apa dikata nih dapetnya yang begitu. Apalagi buat para Virgo nih, banyak dari kalian yang memang lumayan konvensional, bukannya outdated ya, tapi kayak kalian tuh sangat menghargai hubungan yang monogami dan serius gitu loh. Sedangkan kebetulan orang yang kalian hadapi itu tidak bisa melihat value indah kalian di situ. Oke, ini kira-kira kata-kata yang mungkin akan kalian dengar di 3 bulan pertama berkaitan dengan cinta kalian. Kita ada I want you, ini mungkin dari kamu ya. Kamu pengen banget dapetin si dia. Tuh kan, aku gak bisa stop mikirin tentang kamu. Ini buat kalian yang lumayan cukup cukup dilema antara melepaskan dia dan mempertahankan dia di pikiran kalian gitu. Itu ya, bahkan banyak yang mikir we will be together again, banyak nggak bisa move on dan ngerasa aduh suatu saat pasti kita bakal ketemu lagi, suatu saat kita pasti bakal bersatu lagi di sini gitu. Itu untuk 3 bulan pertama, dari bulan Januari sampai Maret. Sekarang kita coba masuk ke April sampai Juni. Aku tuh kalau bacain 2023 ya, sering banget merinding. Karena ini makin detail dan makin connect sama kalian gitu loh. Terus komen di bawah kalau nanti ada yang resonate buat kalian ya. I wanna know. Kita masuk ke bulan April sampai Juni. Untuk Virgo kita punya take a nap. Ya banyak yang kayak nyantai sih, gak begitu mikir tentang percintaan ya. Kayak lagi-lagi mikirin diri sendiri, which is good. Banyak yang mikirin esensi, apa sih percintaan, apa sih. Karena kalian memilih untuk damai daripada repot sama hal-hal yang kayak nggak masuk akal. Kalian tuh berusaha banget melogikakan semuanya supaya nggak terlalu galau sebenarnya ya, Virgo. Kok kartunya kebalik sih? Ada apa nih? Aku tuh nggak suka bacain kartu kebalik. Pusing. Males bacanya kebalik-balik tuh. Tapi memang terkadang, kartu kebalik tuh ada maknanya. Gak sembarangan kebalik gitu, ada kebetulan. Sebenarnya gak ada kebetulan, tidak ada yang kebetulan, semuanya ada maknanya. I think that's it. Kenapa dari tadi Virgo tuh memang rada berantakan ya, kartu-kartunya segala macem, bawaannya. Mungkin memang beban dari 2022 nya lumayan berat nih Virgo. Kita masuk ke tarotnya ya. Langsung dapat strength kebalik. Oke, dari bulan April ya, mungkin karena udah lumayan capek dari awal tahun nih. Bulan April ini kamu memilih untuk istirahat dan nggak berusaha untuk terlihat kuat atau terlihat kayak cewek maco, cewek mamba. Tidak mau terlihat seperti kuat dan tidak mau memaksakan diri ya. Tidak peduli dengan apa yang orang lain lihat gitu loh. Dan memilih untuk melakukan hal-hal yang membuat kalian nyaman. Bagus sih. Jadi lumayan rapuh ya, tapi rapuh ini bagus kok. Kalian menjadi diri kalian sendiri yang asli, yang autentik. Tuh kan, ada kartunya kebalik juga, High Priestess. Karena lumayan ya, dari April, Mei, Juni ini, kalian lumayan mikir nih, apalagi bulan Mei ini. Kayak banyak mikir, karena kalian ngerasa kayak, ini tuh gak gue banget. Kamu tuh kayak ngerasa kehilangan jati diri sih, entah mengapa. Bingung, kayak cinta itu tuh sebenarnya apa sih? Tiba-tiba jadi anak senja lah. Berusaha mencari apa esensinya. Dan pada akhirnya pada bulan Juni ini dengan kartu Peace sama Temperance, kalian bisa hadapi dengan baik sih pada dasarnya. Maksudnya gini loh, kalian udah gak begitu galau, gak begitu mikirin yang berlebihan, dan cenderung menikmati apa yang kalian pikirkan, dan cenderung menikmati dunia kalian gitu loh. Yang udah punya pasangan juga kayaknya gak begitu mikirin tentang cinta sih. Lalu ada kartu Uncoded Love.
kebalik, Version kebalik, dan soulmate kebalik. Jadi selama periode ini sebenarnya mungkin ada ya orang yang nyamperin kamu dan menunjukkan ketertarikannya, cuman kamu kayak tidak begitu minat, nggak begitu peduli gitu loh. Kayak nggak mau semua diburu-buruin gitu. Seandainya bertepuk sebelah tangan kalian juga nggak peduli, seandainya tidak disambut dengan baik kalian juga tidak peduli gitu kan. Seandainya ada jodoh juga tidak peduli, karena kayak energi kalian tuh banyak dipakai untuk kebahagiaan diri sendiri sih. Dan bagaimana kalian menelaah mengenai esensi si relationship atau cinta itu sendiri gitu. Bener-bener jadi filosofis banget ya Virgo ya. Lalu addiction ya kan. Kalian coba menelaah kembali kenapa sih gue bisa seobses itu sama si orang ini. Ataupun sebaliknya kok gue bisa sih diobsesin sama orang ini, gue salah di mana. Tapi lebih kamunya sih yang mikir. Ya kan, akan ada orang yang baru datang tapi kamu kayak nggak begitu tanggapin itu dengan serius. Lebih kayak udahlah ketemuan, ngobrol. Ya mulai ngasih kehidupan, bukan kehidupan ya. Lumayan dengan kartu Dragonfly ini ngasih warna-warna sedikit lah. Kayak ringan-ringan gitu buat hiburan. Nggak begitu kalian seriusin juga sebenarnya. Mengenai kata-katanya, kita punya just being near you is intoxicating. Iya, apalagi buat kalian yang ngerti banget kalau deket-deket sama orang-orang ini, sama kecintaan tuh bikin gatel, bikin nggak nyaman ya. Tuh kan, I lost myself for a little while. Kayaknya di 3 bulan kedua ini kan lumayan ada lost, hilang arah gitu sih. Lalu yang terakhir ada we both know I'm not the one for you. Lagi-lagi kalian berusaha melogikakan ya, ngerasa bahwa hubungan-hubungan yang memang tidak terjadi di bulan 3 bulan atau 6 bulan terakhir ini ya karena sama-sama tahu kalau bukan untuk dilanjutkan kayak gitu. Tapi memang dengan kamu melogikakan ini tuh bikin ini sih, apa sih namanya? Bikin kalian cepat move on dan cepat damai dengan situasi. Memang itu cara kalian juga, nggak apa-apa lah gitu. Tapi sayang ya, nggak sayang juga sih. Ini bakal ada orang yang memang hadir, yang kemungkinan bisa jadi jodoh kamu nih. Apalagi buat kalian yang jomblo. Tapi kayaknya kalian nggak gitu gubris. Nggak apa-apa sih, ini buat pengujian dia juga. Apakah dia sabar atau enggak. Atau cuma lewat doang jatuhnya. Oke. Kita lanjut ke 3 bulan ketiga ya. Berarti dari bulan Agustus, September, Oktober. Ya bener dong. Kan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Juli, Agustus, September. Kita lihat dari Juli, Agustus, September ya. Percintaan para Virgo, Juli, Agustus, September. Kita punya The Fates. Oh, mungkin kamu akan ketemu takdir kamu nih di musim panas. Yes, Loyal Heart. Mungkin yang tadi nih, yang hadir di 3 bulan kedua tuh. Dan dia masih setia dan bikin kamu mikir kayak, oh, I think he's the one, I think she's the one gitu. Tapi walaupun begitu, kalian akan tetap take it slowly ya. Nggak diburu-buruin kalian tuh. Emang maunya ya lambat-lambat aja, biasa aja gitu. Nggak buru-buru lebay, tapi habis cepet hilang juga. Lalu di sini ada kartu Four of Coins, kebalik. Bagus ya. Kayaknya kalian bukan, kayaknya kalian mulai luluh nih di sini. Soalnya membuka diri itu, Four of Coins-nya kebalik. Jadi yang tadinya tuh pagernya tinggi banget, akhirnya mulai nih kalian membuka diri. Lalu ada Eight of Swords, tapi kenapa coba? Kenapa ada kartu Eight of Swords di sini? Aduh, tapi ya dasar kalian nih Virgo, udah mulai membuka diri dan terlihat banget mereka setia sama kamu, tapi kamu tetap merasa apa ya? Cari-cari alasan gitu loh untuk tidak membuka diri sepenuhnya gitu. Buat yang udah berpasangan juga, udah terbukti ya suami atau istri nggak kenapa-napa, nggak jauh-jauh, masih ada di sekitar kamu, masih loyal, tapi ngerasa ada yang kurang gitu. Kayak kalian tuh mental block ya, jadi yang membuat sulit adalah diri kalian sendiri. Gitu. Dengan kartu The Judgment di sini, nanti kalau kamu tidak berusaha membuka dan open to receive ya, membuka dengan kemungkinan yang ada, ini kamu nanti dapat intervensi dari semesta nih. Kayak anjir lama banget dikasih kesempatan, gak beres-beres. Lama-lama dapat intervensi. Tuh, give your relationship a chance. Banyak yang memberikan kesempatan sama hubungannya. Mau yang udah nikah atau yang belum nikah nih, banyak yang ngasih kesempatan dan menghabiskan waktu berdua dengan ini ya. Apa namanya? Memberikan ruang lagi untuk mencoba lagi gitu kan. Dan kali ini dengan kartu Let Go of Control Issue, kalian, terutama kamu, berusaha untuk tidak mengontrol situasi gitu loh. Dan jadi lebih nyantai. Sebenarnya dari awal tadi udah nyantai sih di 3 bulan kedua ya. Ya nggak sih? Tapi tuh nyantai mikir.
at least berusaha gitu. Tapi kalau di sini kamu udah lebih yang kayak bisa aplikasikan itu dengan baik gitu loh. At least kalau seandainya kalian berusaha untuk mengontrol semuanya, kalian ngerasa, aduh itu bikin gua stres ya kan tuh, dapat kartu free yourself. Karena kalian tahu kalau kalian berusaha mengontrol nih ya setiap langkah yang ada, itu bikin pusing kepala kalian, bikin nggak bisa gerak dan bikin stres sendiri. Makanya berusaha kayak udahlah, biarkan ngalir deh kayak gimana gitu, nggak begitu mau pusing. Lalu kita dapat The Grim Reaper kebalik. Aduh. Ini sebenarnya kartu bagus kalau seandainya kalian mau masuk ke fase yang baru. Cuman karena karena posisinya kebalik, berarti ini lagi-lagi kalian tuh tidak belajar dari masa lalu gitu loh. Masih mengulang kesalahan-kesalahan yang lama. Ya kan? Tuh. Kalian tuh ngerasa terjebak karena kalian takut banget salah ambil keputusan, ambil resiko. Terlalu main strategi kalian tuh. Justru karena strategi yang berlebihan itulah yang bikin kalian kehilangan kesempatan. Ya kan? Kalian memang harus bisa lepaskan polanya. Tuh, lepaskan nih pagar-pagarnya ya. Kayak break yourself free gitu loh. Stop the pattern. Apalagi kalian yang selama ini mungkin diamin pasangan. Stop deh. Dengan diamin pasangan tuh nggak akan memperbaiki keadaan loh. Ini Juli sampai September ya. Ada kartu I want you. I want you. Masih ada aja yang masih mau nih. I want you. Iyalah. My love is not as together it seems. Mungkin ini dapat pengakuan dari pasangan kalian bahwa kehidupan dia itu tidak seindah yang kamu pikirkan atau tidak seindah di sosmed ya. Sama we will be together again. Ya, kita akan balik lagi, kita akan kembali lagi. Karena aku tidak bisa stop mikirin kamu, katanya gitu tuh. Kita bakal kembali lagi, kita bakal balikan lagi. Gitu. Kalau ini ngomong tentang orang lama nih, kalian yang tadinya bisa move on lumayan susah juga ya. Dan banyak yang mencoba mengasih kesempatan lagi. Ya nggak apa-apa sih. Ini kehidupan kalian memutuskan ya. Kalian lihat sendirilah nanti gimana. Lalu kita masuk ke 3 bulan terakhir ya. Dari bulan mana? Dari bulan Oktober sampai Desember 2023. Kita punya higher power. Lalu kita punya time to go. Kayaknya kok untuk percintaan pikir gue nggak begitu ini ya. Isinya tuh nggak indah-indah banget yang penuh dengan cinta di udara gitu, nggak juga sih. Tapi ini lebih ngomongin tentang percintaan yang dewasa gitu loh. Yang masalahnya real dan cara penyelesaiannya juga real gitu. Oh, ada kartu strength lagi. Ada yang jatuh lagi gak sih? I cannot see anything. Aku rasa udah semuanya deh itu. Ya kan, dapat higher power, time to go, the gooders, the fool. Lalu dapat kartu six of wands dan strength. Jadi kayaknya kalian akan memulai approach yang baru sih di akhir tahun 2023 ya. Entah dengan pasangan yang baru, terus approach yang baru, atau kalau lanjutannya sama yang tadi mungkin dengan pasangan yang lama, terus memberikan kesempatan. Tapi ternyata tidak begitu workout karena lihat nih kalian memilih ada yang memilih untuk pergi karena setelah dicoba lagi nggak bisa dan kalian pengen apa ya, fokus sama kenyamanan masing-masing gitu loh, maunya punya solusi yang win-win, nggak mau salah satu yang menang di sini. Dan akhirnya apa, banyak deh kalian memilih untuk udah gue mendingan sendiri aja deh gitu. Jadi 2023 ini kayak struggling banget kalian ya, lumayan nih. Apalagi setelah kejadian ini bikin kalian jadi membatasi kalian punya hati lagi, ragu lagi, nggak mau terluka lagi. Wajar sih. Lalu ada kata new love. Iya, ini ada cinta yang baru. Ada cinta yang baru, ada cinta yang baru. Lumayan. Tapi ada juga nih beberapa kalian ya. Ini sangat-sangat spesifik sih. Ada yang memang nggak lama setelah dapat pasangan yang baru nih langsung mikirin tentang pernikahan atau langsung nikah, bisa kali. Selisihnya nggak lama. Selisih 3 bulan langsung nikah. Tuh kan. Okay. I think another case is, aku rasa kemungkinan yang lain adalah, lagi-lagi nih karena general reading ya. Jadi setelah ini loh, setelah kalian nih dapat intervensi dari semesta ya, karena kelamaan nih untuk ngurusinnya sendiri nih.
Kayaknya kalian akan memulai cinta yang baru, lumayan nih, cinta yang baru, orang yang baru. Tapi habis itu tuh kalian kayak langsung nggak pakai ragu, nggak pakai rem, langsung gas gitu loh, langsung yaudah langsung nikah. Memang lumayan rada gegabah sih dan bikin hubungan kalian tuh kayak masih pakai topeng ya, karena ya wajar banget sih di awal hubungan langsung jadi, langsung gas, langsung nikah ya lumayan pakai topeng di sini gitu. Banyak yang ngambil resikonya lumayan ya. Kayak iya, kayak beli kucing dalam karung, tapi banyak juga yang memang karena ini sih. Karena kebutuhan pertama, terus yang kedua juga emang udah panggilan hati, ya nggak apa-apa sih. Ini kayak 3 bulan terakhir 2023 nih banyak yang ngebut pengen langsung nikah, baru langsung digas-gasin semua gitu. Ya, yeah, making new memories sama orang yang baru. Ya kan, banyak yang healing juga, bisa apresiasi dirinya lagi. Tapi banyak juga yang narsistik sih di sini. Ini golden, mungkin kalian akan menghadapi orang yang cukup narsistik ya, pasangan kalian atau mungkin bahkan ini kalian sendiri. Lalu ada lagi-lagi I want you. Ini berkali-kali, udah 3 kali keluar nih I want you. Mungkin kamu masih akan berdealing dengan orang yang sama ya. We need to let each other go nih di sini nih. Kita kayaknya memang harus bisa melepaskan. Jatuh dia. Energinya berantakan banget nih Virgo sekarang. Jadi gini, we need to let each other go. Yang tadi aku bilang banyak yang merasa kayak kita memang harus udah bisa ini deh, melepaskan satu sama lain karena setelah dicoba ternyata kita masih merasa bahwa diri sendiri yang paling benar, kayak kita nggak bisa disatukan. Dan akhirnya ada yang memilih untuk, mendingan mudahan aja deh gue tinggalin lu duluan sebelum lu ninggalin gue gitu loh. Aduh. Kayak gitu Virgo. Semoga yang jadi serius ini ya, yang tunangan atau yang nikah padahal sama orang baru nih nggak lama kemudian langsung memutuskan untuk segera bahasa Indonesia ya, settle down gitu. Itu untuk percintaannya ya. Sekarang aku mau pindah ke karir keuangan untuk para Virgo di 3 bulan pertama. Oke, kita nggak pakai kartu yang merah ini, tapi kita ganti yang ini. Nah, Virgo untuk 3 bulan pertama dari bulan Januari sampai Maret 2023, kira-kira ada apa buat kalian ya? Dapat appreciation, yes, ini nyambung sama bacaan general di awal. Kamu dapat apresiasi, orang lebih kayak mengenal kamu, menghargai kamu, dan banyak banget bukan banyak ya, at least ada satu pintu kebuka lebar yang memang udah rezeki dan karma kamu sih di awal tahun nih. Dan gara-gara ada kesempatan ini justru memang bikin excited sih, tapi justru malah bikin kalian lumayan takut ya. Takut kenapa? Takut ketahuan terus takut direbutkah? Atau ngerasa tidak pede kah? Ada rasa tidak aman di sini setelah kamu dapat kesempatan itu. Kan? Dari awal tahun aja kamu dapat posisi seperti ini nih, dimana memang kamu diminta belum apa-apa aja nih baru masuk 2023, kamu udah diminta untuk kayak lebih peduli sama sekeliling kamu, ada tanggung jawab untuk kayak menjaga dan memupuk lingkungan kamu di situ. Iya, yang tadinya cepat, perjalanannya secara uang nih dari awal tahun udah jelas banget, progresnya udah kelihatan banget nih, tek cepet banget gitu ya ke atas nih. Yang tadinya kamu pikir lambat ternyata tidak selambat itu. Beneran langsung ya 3 bulan pertama tuh kelihatan banget progresnya tuh ada, cepet sekali. Wow, mantap. Lanjut lagi kita pakai vessel. Kita pakai vessel, terus kita pakai sebentar. Ya, kita pakai vessel ini. Kita pakai prism. Lalu kita ada light. Dari awal tahun ini udah ringan banget sih, kamu nggak banyak kerjaan macam-macam. Ada release. Lalu kita juga punya abundance. Aduh, mantep banget. Kekayaan, keberlimpahan dari awal tahun tuh udah jelas banget ya buat kamu nih. Memang lumayan rada-rada kontras ya sama percintaan. Karir keuangan kamu gemilang banget sih, nggak bohong. Dari awal tahun tuh udah cemerlang banget Virgo. Nih, walaupun banyak juga nih yang isolasi, dalam arti kayak dari awal tahun ya, memang kamu tuh, ini terutama buat kalian yang freelance mungkin, yang kerjanya di rumah atau kerjanya nggak ketemu banyak orang, tapi nama kalian tuh makin terkenal dari awal tahun. Jadi kalian udah punya posisi tersendiri,
memang kalau kalian ada di kantor ya ada hierarkinya naik ya. Atau seandainya kalian freelance ya nama kalian makin tinggi lah, rankingnya makin oke, makin dikenal gitu. Lalu di sini kita punya sadness, masih ada rasa sedih ya. Nih sedih. Nah ini yang jelek-jeleknya harus dilepaskan. Kenapa kamu sedih sih? Padahal dapat kesempatan yang bagus loh. Kenapa kamu ngerasa sedih dan ngerasa tidak? Apakah ini bukan exactly yang kamu inginkan? Padahal kalau kamu lihat ke hal baiknya, ke sisi terangnya, ini bagus loh secara uang. Tapi banyak ya memang tuh Deka ini menariknya. Walaupun dapat sorotan seperti ini, ternyata kan nggak suka dapat sorotan sebanyak itu dan memilih untuk kayak merilis ini nih, apa sih, melepaskan diri dari apa sih, dari spotlight ya, dan lebih memilih untuk kerja sendiri atau ada ruang sendiri untuk bisa nafas kayak gitu. Interesting. Virgo bukan ini ya, bukan fire sign soalnya. Jadi lebih memilih kayak situasi yang stabil, situasi yang predictable, yang nggak terlalu banyak orang juga, yang nggak berlebihan lah nih si Virgonya ini nih. Lalu kita masuk ke 3 bulan kedua, dari bulan April, Mei, Juni. Untuk para Virgo ada apa? Kita punya journey, banyak yang mungkin pindah ke lokasi baru nih, pindah rumah, pindah tempat kerja, pindah divisi, atau dimutasi, atau yang memulai karir. Banyak yang mulai kuliah juga, dimulai April nih banyak ya. Dan ini memang kalian akan sangat-sangat excited banget. Karena kalian tahu banget ada sesuatu yang kalian impikan, ada di ujung sana, ada di seberang ruangan. Tapi memang yang bikin kalian lumayan nervous juga adalah karena kalian harus berusaha lebih untuk membuka si pintu ini. Dan lagi-lagi ada usaha ya, harus ada effort yang ditujukan untuk pencapaian ini nih. Itu harus dibuka juga. Tapi kalau kita lihat kan ada kuncinya kan. Pada dasarnya semua udah ada jalan ya. Cuman kamu lumayan nervous aja sih. Ketika semuanya berjalan dengan mulus, kamu takut gitu. Oke. Lalu di bulan Juni ya. Juni nih lumayan ada indecision. Dimana kalian mungkin rada-rada bingung harus ngapain nih. Tentang apa nih? Coba kita lihat ya. Kita ada kartu Page of Coins ya. Nih kabar baik yang kalian tunggu bisa kalian dapatkan lewat perjalanan ini. Jadi kalau dapat kesempatan untuk pindah lokasi atau dimutasi jangan ditolak ya. Banyak kabar baik dari situ. Lalu ada kartu Door to Romance. Ini lumayan sih untuk mencapai impian ini kamu memang harus kerja keras ya. Kayak bener-bener hustling banget. Lalu why indecision is here? Let me take one more card. Kenapa? Kenapa anggot-anggotan? Why? Oh oke. Kayaknya kesempatan yang ada ini memang meminta kamu untuk memberikan dedikasi yang lebih karena sepertinya kamu akan terpecah atau kebagi dua ya nih, antara keluarga, antara family, antara impian kamu atau keluarga kamu, antara orang yang kamu sayang atau antara impian kamu. Lumayan sih nih, bakal lumayan pusing sekitar bulan Juni nih ya, Juni ke Juli gitu, dan bikin kalian tuh jadi kayak anggot-anggotan, naik turun, bingung banget harus ngambil yang mana, antara impian, karir, keuangan ini atau keluarga, mana yang lebih penting gitu. Iya, dari awal juga udah kelihatan it gets better. Dari bulan April nih, perpindahan ini akan membuat kamu ada di posisi yang lebih baik. Lalu healing, iya, menariknya Virgo ya, banyak banget dari kalian yang memang kalian adalah seorang workaholic ya. Ketika kerja mulu malah menurut kalian itu healing sih. Mungkin ini ada hubungannya sama percintaan kalian yang kurang baik, jadi ya bikin kalian malah ngerasa lebih baik gitu ya ketika sibuk kerja. Dan ketidakpastian dan kebimbangan ini bikin kalian lumayan anxious lagi sini. Nih, nyambung sama kartu si indecision tadi. Lalu kita dapat caution. Lumayan ya kan, hati-hati banget nih dapat kabar baik tapi mukanya kayak apeloh gitu kan, lumayan. Lumayan kayak was-was banget nih Virgo nih. Lalu ada anger. Kenapa marah-marah coba? Oke, mungkin karena sibuk banget ya. Ini kalian kalau tidak sempurna nih cenderung marah-marah bawaannya. Jadi kalian antisipasi ya. Tapi pada akhirnya pilihan manapun yang kalian akan ambil itu akan membawa kalian ke posisi kesuksesan nih, keberhasilan. Yang udah kelihatan banget memang pada akhirnya juga akan bikin keluarga kalian bangga dan bikin perasaan itu bener-bener penuh gitu.
Itu di 3 bulan kedua ya. Sekarang kita masuk ke 3 bulan ketiga, itu ada di bulan Juli, Agustus, September. Juli, Agustus, September. Untuk Virgo, kira-kira kita dapat apa? Juli, Agustus, September ya. Kita dapat 7 chakra. Kamu udah lebih bisa handle nih situasi kerjaan kamu. Ini hati-hati nih. Di bulan Agustus nih, mungkin dapat masalah keuangan. Dan diminta untuk sabar ya. Diminta untuk sabar. Jadi ini memang menguji kedewasaan kalian dari segi keuangan nih. Juli, Agustus, September ya. Kalian diminta untuk belajar sabar karena mungkin ada masalah keuangan. Jadi kan antisipasi ya. Lagi-lagi tarot itu hanya dijadikan sebagai guidance dan dibaca berdasarkan kondisi dan situasi sekarang. Jadi kalian sebagai manusia punya willpower untuk mengubah arahnya itu dan otomatis akan mengubah hasil juga. Lalu di sini kita ada Knight of Cups. Oke, aku rasa gini sih. Contoh skenarionya adalah kalian ada di situasi di mana kalian dapat tawaran yang sangat menggiurkan, tapi itu sangat bertentangan sama kalian punya prinsip atau sama apa yang kalian percayai gitu. Dan kalian tidak bisa menutupi ketidaksukaan kalian, jadinya lumayan emosional juga, di mana ini berefek sama keuangan pendapatan kalian nih. Aduh, jangan-jangan drama kantor ya, politik kantor nih. Tapi secara perasaan bikin kalian puas, bikin kalian ngerasa bahwa kalau Tuhan tuh nggak kemana gitu loh. Jadi memang ada spiritual di sini ya. Lalu dengan kartu patience di sini, bukan berarti akan kehilangan uang sama sekali, tapi ya itu tadi, porsinya jadi dikit ya, makin dikit gitu loh. Porsinya lebih mendikit lah, gara-gara mungkin protes kalian di sini gitu. Ada birth. Tapi menariknya, ketika kalian memilih untuk tidak ikutan sama ini nih, yang tadi nih, tidak ikutan sama drama kantor, justru ini kamu masuk ke fase yang baru, ke era yang baru, kamu melahirkan sesuatu yang baru. Jadi mungkin banyak dari kalian setelah di sini ya, mungkin memilih untuk keluar atau membuat ini bisnis baru. Karena kalian tahu ini nggak sehat dan nggak sesuai. Dan menariknya juga, ketika kalian mungkin ya sambil bekerja di sini dan memulai sesuatu yang baru ini, banyak dapat support. Banyak dapat support, bentuknya uang, bentuknya memang dukungan, koneksi, sumber daya, macam-macam nih. Tapi memang itu tidak terjadi tidak langsung kelihatan hasil dalam satu jentikan jari itu. Makanya kalian minta untuk sabar dan kayak porsinya tuh datang dalam porsi yang kecil-kecil gitu, dan ini bikin kalian lumayan khawatir dengan kartu anxiety di sini. Lalu ada kartu rest. Nah ini kalian lumayan istirahat ya karena capek dengan perpolitikan ini. Kayak ini banyak yang istirahat dan banyak yang resign juga, dan itu berefek sama uang yang berkurang. Tapi menarik ini ya, ini pas sama kartu birth, ini melahirkan sesuatu yang baru dan bikin energi kamu luar biasa terfokus sama si bisnis kamu atau hal yang memang kamu mulai ini. Dan ini memang menuntut kreativitas kamu sih. Makanya lumayan anxious juga ya, karena ini menuntut kreativitas, karena mungkin banyak yang membuka usaha baru, ya kan, ide-ide baru, cara-cara baru untuk mengembangkan bisnis kalian di sini. Dan ini bikin kalian mikir kayak, aduh seharusnya waktu itu gue nggak usah terlalu idealis ya, kayak semacam gitu loh. Banyak yang menyesal, ada penyesalan dan ngerasa kayak harusnya nggak gini, harusnya nggak gitu. Mari kita cek di akhir tahun nih, dari bulan Oktober sampai Desember 2023 untuk para Virgo. Di sini ada kartu Six Chakra, lalu ada kartu Cornucopia, tapi nggak ada yang sia-sia ya, lihat nggak? Kan langsung diganti loh. Yang kekurangan tadi duit tuh langsung diganti. Tuh, duit kamu langsung banyak banget Cornucopia di sini nih. Berlimpah sekali ya. Beneran banyak rezekinya tuh. Apalagi setelah kalian udah ketemu celahnya. Dan lagi-lagi namanya manusia ya, penuh dengan iri dengki. Setelah kalian berhasil nih bulan November nih, Oktober November sudah membaik. Di bulan Desember hati-hati, mungkin ada yang iri dengan keberhasilan kamu dan berusaha untuk menjatuhkan kamu di sini. Ada Two of Swords, lalu kita punya Chariot, lalu The Strength. Nah, ini yang akan membuat kalian kuat sih. Jadi bentuk ujian kalian itu bukan dalam bentuk kekurangan uang aja, tapi bahkan ketika berhasil, karena ada aja yang ngiri dan bikin kalian harus nguat-nguatin kalian punya mental, kesehatan, fisik juga di sini. Apalagi di bulan Oktober ini nih,
November terutama ya, ini melesat banget. Apa yang kamu usahakan tuh berhasil dan langsung whoosh naik ke atas gitu loh. Walaupun pada awalnya banyak keraguan ya, karena tadi kan awalnya nggak langsung berhasil. Tapi kenyataannya kamu nggak harus menunggu bertahun-tahun sih, ini langsung dapat keluar. Tuh kan, dapat pilihan ternyata. Dapat pilihan untuk lanjut mungkin ya, lanjut atau menyerah, atau ganti usaha nih kayak ini, banyak pilihan. Tapi akhirnya kalian memilih untuk lanjut dan malah ternyata berhasil gitu. Ya kan, ini ngomong tentang roda yang berputar, usaha yang berhasil. Nice. Dan lagi-lagi ada kartu begin, memulai sesuatu yang baru, jadi semacam kayak fase kedua ya. Setelah tadi nih 3 bulan sebelumnya kalian udah masuk ke fase mulai. Isolation. Nah, menariknya Virgo adalah ketika kalian bingung mau ngambil yang mana, kalian banyak yang mengisolasi diri sih. Mungkin memang kalian butuh itu ya. Dan kalau seandainya kalian punya partner, minta pengertian mereka untuk biarkan kamu sendiri untuk mikir. Dan ini pas ya November nih, puncaknya di November, super bahagia, senyum mulu kamu, seneng. Dan ada kartu consciousness. Nah di sini nih, kamu akan jadi makin sadar di akhir tahun di bulan Desember bahwa ada orang-orang yang memang hadir untuk manfaatin kamu doang. Ada yang memang buat kebaikan kamu, ada yang memang setia dari awal, ada yang memang ada hanya ketika dia butuh gitu loh. Jadi 2023 ini memang bikin kalian secara spiritual tuh naik ya, naik level sih. 2023 ini Virgo pada naik level sih, dengan pelajaran-pelajaran yang ada gitu. Mantap. Siap-siap ya. Justru kalau dapet kesulitan tuh, ya memang sedih, tapi kita harus tahu di balik itu semua tuh ada makna. Terutama untuk naikin derajat kita juga. Terutama untuk kalian para Virgo ya, di 2023. Oke, sekarang kita masuk ke advice. Buat para Virgo di 2023, pesan apa nih yang hadir buat kamu? Kamu pertama dapat a time to give rather than take. Jangan lupa untuk berbagi ya. Kalau memang kamu butuh, tetap perhatikan orang yang lebih butuh daripada kamu gitu loh. Ini ngomongin tentang menolong, memberikan. Lalu kamu juga diminta untuk tetap jadi kamu yang real, autentik, gak harus jadi orang lain ya. Kalau kita ngomong tentang timing penting, mungkin ada di September, Oktober nih, New Moon in Virgo. Lalu full moon Aquarius itu ada di bulan Agustus. Ya, bulan Agustus, September, Oktober. Lalu ada lagi bring love into the situation. Ini di bulan Januari juga udah kelihatan. Berarti sama yang tadi ngomongin ya. Dan pesannya adalah bring love into the situation. Jadi dalam keadaan apapun, tetap harus dilandaskan dengan rasa pengertian dan cinta kasih ya. Jangan membenci. Pesan selanjutnya kita dapat humor. I choose to focus on the lighter side of life. Aku memilih untuk fokus sama hal-hal yang yang diketawain aja gitu loh, dilucu-lucuin aja. Jadi supaya kamu nggak stres banget, apalagi di percintaan kamu tadi tuh di awal. Lalu ada inner power, give me the courage and the power to do what must be done. Ini ngomong tentang, jadi gini, kamu akan belajar mengenai bagaimana punya keberanian dari diri sendiri untuk melakukan yang memang sudah seharusnya dilakukan gitu. Karena banyak dari kalian yang memang ini ya, ditunda-tunda gitu loh. Procrastinate banget kalian nih, Virgo. Lalu yang terakhir kita dapat good power. The ability to suck it up is not a superpower, saying no is on your power. Jadi, kalau gak semuanya harus diain itu loh. Gak semuanya harus diain. Justru yang bikin keren adalah ketika kamu berani untuk ngomong tidak gitu ya. Lalu yang terakhir kita bacain percintaan kali ini, Lovers Oracle. Bagus ya bentuknya, hati. Ini buat Virgo. Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Dia bilang berterima kasihlah sama blessings apa sih? Keberkahan mengenai cinta, relationship yang lagi OTW ke kamu gitu loh. Ketahuilah bahwa kamu ini pantas untuk menjadi dan mempunyai semua hal-hal yang ingin kamu inginkan. Yang ingin kamu inginkan apa coba? Yang ingin kamu dapatkan atau yang kamu inginkan, yang benar-benar kamu inginkan. Kayak gitu. Gitu Virgo. Suka nggak? Kalau suka please like, comment, subscribe.
Kalau kalian punya ide-ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya, please komen. Apakah kalian lebih suka bacaan zodiak seperti ini atau bacaan general atau pick a card? Please komen di bawah ya. Please bantu aku grow channel ini dengan di subscribe, oke? Di subscribe. Sedangkan buat kalian yang mau personal reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku, namanya sama, Dexa Tarot, ada di description box di bawah. Lalu apalagi, aku lagi ngadain giveaway spesial di bulan Desember ini, terutama buat kalian yang nonton bulan Desember ya. Jadi di follow Instagram aku biar tahu gimana caranya ikutan. Yes, oke, akan aku announce giveaway-nya itu di akhir bulan Desember. Oke? I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next video. Bye Virgo, stay safe. Love you.